Warga dibuat heboh dengan seekor sapi yang lari saat hendak dikurbankan di Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sapi ini lari menyeberang jalan dan menabrak motor hingga pengendara yang membonceng keluarganya nyaris terjatuh akibat mengerem mendadak. Karena situasi yang panik, akhirnya sapi ini masuk ke dalam minimarket. Nah lo, mau beli apa nih di minimarket? Jadi bumbu rendang ya? Turun dari mobil, dia loncat, pegangannya nggak tahan, nggak kuat, nyebrang langsung masuk, berantakan. Akibat peristiwa ini, minimarket pun mengalami kerugian jutaan rupiah karena banyak barang yang berjatuhan dan pecah. Waduh, sapi, gimana nih mau nebusnya? Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, A-News melaporkan. Api dengan cepat membakar seluruh badan angkutan umum B01 jurusan Kapuk Cengkareng di ruas Jalan Raya Kapuk, Jakarta Barat. Tampak kepanikan warga dan pengguna jalan saat kobaran api kian tak terkendali. Bahkan api sempat menyambar kabel aliran listrik di lokasi. Dengan air seadanya, warga berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan yang berdekatan dengan angkot. Menurut keterangan warga, angkot ini baru saja tiba dan parkir di bahu jalan. Saat terparkir, tiba-tiba api muncul dari bagian bawah kendaraan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam tiba di lokasi. Diduga kobaran api berasal dari korsleting kelistrikan pada bagian mesin. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Kasus ini pun kini ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Selamat pagi Priska dan pemirsa di rumah. Ayu kemarin libur Idul Adha? Iya, libur Idul Adha, selain sholat, ya, kemudian sama keluarga. Betul, silaturahmi. Ya, bakar-bakaran, nyate ya kan bersama keluarga. Ya, ada beberapa tempat lah ya. Wangi di mana-mana ya. Iya, benar. Daging bakar gitu. Aduh, itu bikin lapar sepanjang hari, Priska. Nggak jalan-jalan? Nanti sih rencananya mau ambil libur panjang kayaknya aku tuh. Jadi kalau libur suka jalan-jalan ya? Ya butuh healing juga lah Priska. Dari kerja tiap hari, betul, terus healing dulu ya, jalan-jalan. Iya. Kalau jalan-jalan, sukanya mana yuk? Biasanya sih masih di dalam negeri ya Priska ya, karena bawa keluarga gitu biasanya kan. Tapi juga pengen gitu ya nabung buat keliling dunia kali ya, ke luar negeri itu seru kayaknya. Priska juga pasti pengen kan? Priska juga suka jalan-jalan, makanya salah satunya jadi jurnalis, jadi reporter dulu. Iya benar. Supaya apa, ditugaskan kemana-mana. Selain liputan, kerja, ya, setelah kerja jalan. Dan jangan lupa tetap tetap bertanggung jawab ya gitu kan. Kita jurnalis jangan hanya jalan-jalan tapi juga kita menyelesaikan tugasnya. Betul. Gitu ya, tanggung jawabnya. Betul. Baru bonusnya jalan-jalan. Tapi ada nih Ayu yang suka jalan-jalan gratisan. Waduh. Sampai bikin penelitian palsu. Aduh, iya ya, itu kemarin kayaknya ke Denmark ya Priska ya, iya, infonya ya. 3 negara Indonesia ini ada yang diduga memalsukan riset menggunakan AI untuk melakukan penelitian palsu, mencuri identitas di konferensi ilmiah internasional di Denmark. Mereka melakukan penelitian palsu dengan AI ini demi meraih dana hibah dan diduga nekat menipu ilmuwan dari seluruh dunia. Dan ini sudah dilakukan kesekian kalinya. Iya, ini kan miris ya Priska ya. Ini harusnya penelitian itu benar-benar serius gitu ya. Ini cuma diduga untuk buat jalan-jalan aja Priska. Ya, boleh sih pakai AI. AI memang untuk membantu kerja kita, tapi digunakan secara bertanggung jawab ya. Informasi ini akan hadir di Sindo Today, pemirsa, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Priska Papilaya dan saya Raditya Ayu. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Presiden Prabowo Subianto merayakan Idul Adha di Perancis bersama para diaspora.
Diserang Amerika Serikat lagi, Iran klaim tembak jatuh drone dan mengusir pesawat tempur F-36. Viral, 3 warga negara Indonesia diduga memalsukan riset menggunakan kecerdasan buatan atau AI agar bisa jalan-jalan ke luar negeri. Pemirsa, sebuah rumah bertingkat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar saat malam hari raya Idul Adha. Api dengan cepat membesar dan melalap bagian atas rumah yang didominasi material kayu. Peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah bertingkat di Jalan Banjau Ranju, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api berkobar hebat pada bagian atas bangunan dan membuat warga sekitar panik. Bagian atas rumah yang sebagian besar bermaterial kayu membuat api cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi harus berjibaku sekuat tenaga untuk memadamkan api agar tidak merebet ke bangunan lain di sekitarnya. Setelah melakukan pemadaman selama kurang dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Waktu buka pintu itu, dari dinding itu langsung kelihatan warna oranye dindingnya. Terus saya menuju ke arah depan, di lantai atas juga kelihatan warna oranye juga, dan ada asap, terus ada percikan kayak kembang api gitu loh. Kamar yang sumber api itu kamar adik sepupu saya, dia lagi keluar posisinya, lagi nggak di kamar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini mengakibatkan kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Puluhan orang menyerang lapas kelas 2A di Sulawesi Selatan. Massa yang mengaku pendemo ini merusak sejumlah bagian lapas. Puluhan orang dengan mengendarai motor menyerang lapas kelas 2A di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka bahkan menabrakkan motor mereka ke pintu lapas dan memecahkan kaca jendela ruangan pegawai lapas hingga melempar kursi ke atap. Beruntung tidak ada petugas lapas yang terluka akibat serangan anarkis ini. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan 5 orang untuk diperiksa. Pada saat mereka datang, konvoi, ada mobil dan motor. Sampai sini yang motor itu langsung ke dalam, langsung menabrakkan motornya di pintu porti P2U. Kemudian ada sebagian juga yang melakukan perusakan. Kami mengamankan barang bukti itu pecat kaca, terus ada 2 kursi, terus serpihan pecahan batu. Aksi penyerangan oleh massa pendemo ini hingga kini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Bonto Maranu dan Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian kini sedang memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kamera pengawas merekam aksi perampokan bersenjata api di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 2 pelaku perampokan menodongkan senjata api kepada 2 karyawan minimarket. Di bawah ancaman senjata, kedua karyawan yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Terima kasih. Itu pelakunya berapa orang sih Pak? Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar adalah sekitar 2 orang. Apakah ada kaitannya dengan yang di Duren, yang di Jakarta Pak? Kami melihat yang di sana, kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur. Apakah ada kesamaan? Kami masih berkoordinasi.
Hingga saat ini Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Unit Reskrim Polsek Palmerah berhasil menangkap komplotan begal dan penadah barang curian di Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku begal menggasak motor korbannya dengan modus mengaku sebagai polisi dan mengancam korban dengan pistol. Seperti inilah cara dua orang pelaku begal memepet motor korban di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengaku polisi dan jika korban tak menyerahkan motornya, kedua pelaku mengancam dengan pistol. Pelaku yang menakut-nakuti korban berhasil membawa kabur motor korban. Usai adanya laporan korban, Polsek Palmerah, Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku. 2 orang diantaranya pelaku begal motor dan 1 orang lainnya sebagai penadah motor hasil curian. Kedua pelaku yang merupakan residivis dengan kasus serupa melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai polisi yang memepet dan merampas motor korban. Modus operandinya pelaku 3 orang tersebut pepet rampas dan mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian korban ditanyakan membawa obat-obat larang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 pelaku curanmor babak belur dihajar massa saat tertangkap tangan hendak mengambil sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan 2 sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan sebuah warung di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencurian tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku yang mencoba membawa kabur motor korban. Mendengar suara mesin motor, korban langsung berteriak meminta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban dengan sigap mengejar dan menangkap para pelaku tersebut. Yang merasa kehilangan motor, pukul aja bang, pukul. Mereka menghajar para pelaku hingga babak belur dan mengikat ketiganya di tiang listrik sebelum dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Cuman aku lagi nyuci piring di belakang, dan terus anakku tuh yang satunya nomor 2 lagi metikin cabe, terus yang anak yang pertama lagi tiduran di yang ini. Terus posisinya motor ada di sini, kuncinya ngegantung. Iya, kuncinya ngegantung. Polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan. Kasus tersebut kini tengah dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Polisi membongkar gudang penyimpanan narkoba jenis sabu yang berlokasi di sebuah apartemen di Makassar. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 1.125 gram narkoba jenis sabu. Tim Sus 2 Wolf Satres Narkoba Polrestabes Makassar mengungkap gudang penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah apartemen di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari pengungkapan ini, 3 orang pelaku berhasil diringkus. Polisi juga berhasil mengamankan 1.125 gram sabu yang telah dikemas dalam berbagai ukuran. Oh, kau itu satu kamar semua. Kau dibantu. Bukan, maksudku begini, ini kuda tuh tidak terbuka dia sama saya. Iya, tapi kan kau lihat itu. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah mengedarkan sabu selama 2 bulan terakhir dan memanfaatkan media sosial dalam melakukan transaksi. Dari keterangan pelaku, polisi juga mendapati pria berinisial AR yang merupakan pemasok narkoba yang kini dalam proses pengejaran.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman maksimal mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Anak Bupati berinisial AF ditangkap dalam kasus dugaan pesta narkoba di Pekanbaru, Riau dan dinyatakan positif etomidet dan ganja. Namun Kepala BNN Kota Pekanbaru menyebut AF tidak terbukti mengkonsumsi ganja secara langsung. Kepala BNN Kota Pekanbaru, Wawan, mengatakan AF positif narkoba karena terpapar narkoba di toilet saat 2 rekan AF mengkonsumsi ganja di toilet tersebut. Atas dasar itu, BNN Kota Pekanbaru memutuskan AF tidak dipidana dan diwajibkan menjalani rehabilitasi. Dalam penanganan ini, BNN juga menyita sejumlah barang bukti. AF ya positif etomidet dan ganja, tetapi untuk ganja ya dia tidak menggunakan ganja, termasuk keterangan dari 2 orang tersangka yang tadi. Saya bilang, kok bisa kamu tidak menggunakan ganja tapi tiba-tiba positif? Ternyata si 2 orang tersangka yang menggunakan ganja yang tadi, nomor 1 dan nomor 2 itu ngisap ganja di dalam toilet. Si AF tersebut masuk. Saya tanya ke dokter, apakah bisa memang penyebaran positif ganja dari menghirup? Ternyata bisa. Berarti mungkin. Jadi tanya juga kepada yang bersangkutan, saya tidak pernah menggunakan ganja, bisa-bisa saja namanya tersangka kan. Tapi kepada yang lain, yang 2, apakah pernah bareng dia menggunakan ganja? Dia tidak, Pak, yang menggunakan ganja cuma saya aja. Kan gitu. Nah, Ayu dan pemirsa ini mesti hati-hati, Ayu, nongkrongnya di mana, sama siapa, supaya nggak terpapar. Tiba-tiba ada yang ngeganja di dekat kita kena terus kita positif narkoba. Kita nggak boleh deket-deket ya, gitu kan, Priska. Harus pilih-pilih teman. Betul, pilih-pilih teman, pilih-pilih lokasi nongkrong supaya nggak terpapar. Iya. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ya, seorang anggota Polri di Sulawesi Selatan ditikam terduga pelaku bandar narkoba. Pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara. Seorang anggota Polri dari Kesatuan Satres Narkoba Polres Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran ditikam oleh terduga pelaku bandar narkoba. Yo, dialah itu, deketin tenaga lagi. Korban ditikam saat hendak menyergap bandar sabu yang telah menjadi target operasi di wilayah itu. Polisi menjelaskan, kejadian bermula saat 4 anggota Satres Narkoba membuntuti pelaku. Namun saat hampir ditangkap, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menusuk petugas. Diayunkan kepada anggota kami yang sama ini, namun yang bersangkutan bisa mengelak dan akhirnya terkena ujungnya kepada Brigadir Joni Aguston. Di pada saat itu anggota kami terbuka, kemudian pelaku berhasil akan kabur dari lokasi, namun ada 2 lagi anggota kami yang sudah membackup di lokasi dan alhamdulillah bisa diamankan. Dari tangan pelaku, polisi sita 3 paket sabu 1,5 gram, 9 pisau, uang tunai dan sepeda motor. Pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara, sementara anggota Polri yang terluka dirawat RSUD Ibnu Sutowo setelah menjalani operasi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kasus dugaan pencurian emas di sebuah hotel di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menjadi sorotan publik usai menyeret nama mantan anggota polisi dan sejumlah oknum aparat penegak hukum. Selain itu, 6 anggota Satreskrim Polres Bau-Bau juga dimutasi ke Polda Sulawesi Tenggara. Usai viral penanganan kasus pencurian emas lebih dari 500 gram di Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara akhirnya menunjukkan hasil. Polisi akhirnya menetapkan mantan anggota polisi berinisial AAL sebagai tersangka. AAL diduga tidak beraksi sendirian, namun bekerja sama dengan rekannya AAM yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, keduanya belum ditahan. Di Satreskrim Polres Bau-Bau telah melaksanakan gelar perkara
terkait penetapan tersangka pencurian emas. Dan saat ini Satreskrim telah menetapkan 2 orang terduga pelaku pencurian emas. 6 anggota Satreskrim Polres Bau-Bau juga dimutasi ke Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani pemeriksaan internal. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan, perusakan barang bukti, dan penggelapan barang bukti yang berkaitan dengan penanganan kasus pencurian emas tersebut. Kasus ini bermula dari penanganan laporan pencurian logam mulia milik salah seorang warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang sempat terhenti sejak 31 Desember 2025. Korban mengaku kehilangan kurang lebih 500 gram emas, berlian, dan sejumlah perhiasan berharga lainnya yang nilainya mencapai 1,7 miliar rupiah. Lokasi kejadian di dalam kamar yang masih berada dalam satu kompleks dengan sebuah hotel di Kota Bau-Bau. Dari total barang yang hilang, korban menyebut baru sekitar 160 gram emas yang dikembalikan. Sementara sisanya diduga dimanipulasi oleh oknum menggunakan perhiasan imitasi, serta dikabarkan hilang. Korban juga mengaku kerap dimintai uang oleh oknum penyidik dengan alasan untuk keperluan operasional penyelidikan yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Viral video teror pocong di media sosial menimbulkan ketakutan dan kepanikan warga. Para pelaku pembuat video kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Inilah video teror pocong yang viral dan menggegerkan jagat media sosial. Sosok mirip pocong tersebut meneror warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, video viral tersebut ternyata dibuat oleh sekelompok remaja menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Kini keempat remaja tersebut telah diamankan polisi dan membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT. Sekali lagi saya ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Warga di Jember, Jawa Timur juga digegerkan dengan video teror pocong. Pocong yang viral ternyata adalah seorang emak-emak yang menyamar menjadi pocong untuk membuat konten. Dengan memanfaatkan kamera CCTV di samping rumahnya, terduga pelaku Holifatus Saktiah memakai mukena dan berjalan seperti pocong. Pelaku kini telah diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian setempat. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar tidak panik dan melapor jika hal serupa kembali terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, iNews melaporkan. Ya Priska, ini kalau Priska di komplek atau dekat rumah Priska tiba-tiba ada pocong kayak gini, gimana? Teror pocong, Priska? Kalau abis nonton berita kayak gini bahwa ada teror pocong, berarti kan pocongnya pocong bohong-bohongan ya. Aku gelitikin sih. Gitu ya. Tapi gampang sebenarnya untuk membedakan pocong asli sama pocong-pocongan nih Priska. Jadi kalau dari jauh nih Priska lihat, kalau dia napak ke jalan berarti itu pocong-pocongan. Tapi kalau nggak napak, mending kabur aja. Itu ngomong-ngomong tadi remaja-remaja yang iseng yang pocong-pocongan itu gimana ya kalau pas abis ditangkap, terus dimasukin ke tahanan gitu, terus ditakut-takutin pakai pocong gitu jam 12 atau jam 1 malam ya. Gitu ya. Iya. Aduh ada aja ya Priska. Gak boleh iseng kayak gitu ya. Iya, kalau benar. isengnya diarahkan ke positif gitu ya supaya ada prestasi daripada pocong-pocongin nakut-nakutin nggak ada pakai gunanya pocong. juga gitu kan. Ditangkap polisi iya. Ditangkap polisi iya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana polemik siswi asal Makassar tak lolos seleksi paskibraka karena dugaan diskriminasi. Pasalnya siswi tersebut berhasil meraih 3 besar nilai tertinggi tapi tidak berhasil masuk paskibraka. Inilah kekecewaan sejumlah siswi yang tak lolos paskibraka tingkat nasional asal Sulawesi Selatan. Nama Kathleen Vine Lesmana dari Makassar tidak masuk dalam daftar peserta yang dikirim mewakili Sulsel. Padahal sebelumnya ia berada di peringkat ketiga dalam tahapan seleksi tingkat provinsi.
Kasus bermula saat Kathleen mengikuti seleksi paskibraka tingkat provinsi mewakili Sulsel ke tingkat nasional. Dalam seleksi awal ia disebut memperoleh hasil baik dan masuk dalam jajaran peserta unggulan putri. Namun pada penetapan akhir peserta namanya tidak masuk dalam daftar yang dikirim ke seleksi nasional. Kathleen diganti oleh Keisha Ratu Utami, siswi dari SMAN 1 Jeneponto yang bahkan dalam beberapa tahapan sebelumnya belum masuk 10 besar pemeringkatan seleksi. Inilah sosok Kathleen yang dinyatakan tak lolos seleksi. Perbincangan meluas di berbagai platform media sosial sejak akhir Mei 2026. Warganet mempertanyakan transparansi proses seleksi dan meminta panitia membuka hasil penilaian supaya transparan. Namun Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengatakan Kathleen tidak lolos karena belum memenuhi persyaratan kesehatan saat menjalani seleksi di tingkat pusat. Salah satunya penglihatan yang kurang tajam dan telapak kaki datar. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meminta proses seleksi paskibraka berjalan adil dan sesuai aturan. Munafri juga mempertanyakan keputusan yang dialami delegasi asal Kota Makassar. Meski tidak mengetahui secara rinci proses penilaian, Munafri berharap penilaian berlangsung dengan transparan dan adil di tingkat provinsi. Sementara itu pihak keluarga peserta paskibraka yang lolos menegaskan tak ada kesalahan dari penilaian. Pihak keluarga berharap netizen tidak membuat narasi yang tidak benar. Yang dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi paskibraka nasional menyampaikan kepada netizen dan mengecam bagi oknum yang membuat isu bahwa peserta dari Makassar digantikan oleh peserta dari Jeneponto. Padahal setelah semua seleksi, panitia tim dari pusat mengumumkan 6 orang yang akan lolos mengikuti seleksi paskibraka nasional di depan semua peserta yang ikut seleksi. Jadi jangan membangun opini, bos, karena ini resmi diumumkan di depan semua peserta. 3 warga negara Indonesia diduga memalsukan riset menggunakan AI dan mencuri identitas di konferensi ilmiah internasional di Denmark. Demi meraih dana hibah, mereka juga diduga nekat menipu ilmuwan dari seluruh dunia. Banget di dunia peneliti dan akademisi Indonesia. Dia ada kasus penipuan dari salah satu. Skandal itu terkuak setelah sejumlah orang mengunggah dugaan kecurangan yang terjadi di ajang paparan riset internasional ISPPD 2026. Event itu berlangsung di Copenhagen, Denmark pada tanggal 17 hingga 21 Mei lalu. 3 nama yang disebut warganet terlibat adalah Prihantini, Rivaldi Fajar, dan Rini Winarti. Modusnya, salah seorang terduga pelaku berganti-ganti nama saat presentasi. Bahkan terduga pelaku hanya mengganti kerudung dan name tag untuk mengganti identitas mereka. Penelitian yang mereka paparkan di hadapan ilmuwan dari seluruh dunia juga diduga dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Tujuannya adalah untuk meraih travel grant agar bisa jalan-jalan ke Denmark. Atas kegaduhan ini, Prihantini telah meminta maaf dan menyebut bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar. Sementara Rivaldi Fajar juga sudah buka suara lewat akun media sosialnya dan berniat meluruskan tuduhan yang beredar. Keduanya kini disebut tengah menyiapkan klarifikasi resmi. Sementara itu, Prihantini dan juga Rivaldi Fajar diduga adalah alumni salah satu universitas besar di Yogyakarta. Belum ada pernyataan resmi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN terkait kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi emak-emak pengendara motor ini tak patut untuk ditiru.
melawan arus di Jalan Juanda di Kota Depok, Jawa Barat. Nggak ada lawan. Mama pengendara motor ini melaju kencang melawan arah di Jalan Juanda, Depok. Padahal dari arah berlawanan, padat kendaraan yang melintas. Sejumlah pengendara lain terpaksa memperlambat laju kendaraan dan membunyikan klakson untuk memberikan peringatan. Polisi akan menindak tegas sesuai aturan berlaku dengan sanksi tilang kepada emak-emak yang melawan arus. Nggak ada lawan. Serang. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan saat ini kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Priska juga Ayu dan pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Irfansyah. Dan memang untuk saat ini aktivitas kendaraan dari arah Kebonjeruk yang akan mengarah ke arah Slipi Palmerah seperti yang Anda saksikan baru saja lepas dari antrian traffic light. Kemudian ini juga merupakan kendaraan yang keluar melalui gerbang tol, maksud kami exit tol Kebonjeruk. Dan kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan, juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Mengingat memang kawasan ini juga terdapat banyak sekali rumah sakit di kawasan ini. Tentunya juga apabila terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, kami sarankan Anda untuk dapat memberi prioritas jalan bagi kendaraan ambulans. Hal ini untuk menyelamatkan pasien yang mengalami kondisi emergensi sehingga dapat tertolong pada rumah sakit terdekat ataupun rumah sakit rujukan. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kalideras yang akan mengarah ke Slipi dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Slipi Palmerah yang akan mengarah ke Kalideras juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan sebagai informasi juga dominasi kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Kebonjeruk melalui Kalideras ini juga lebih didominasi dengan kendaraan truk-truk kontainer. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas dari arah Harmoni yang akan mengarah ke arah Slipi, kemudian yang akan mengarah ke Kalideras, Tangerang dan sekitarnya sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang jika kita melihat volume kendaraan di aktivitas pagi hari ini, menurut informasi anggota kami di lapangan, aktivitas kendaraan mengalami penurunan dengan adanya aktivitas libur. Hal ini berbeda dengan kegiatan pagi pada situasi aktivitas normal. Untuk itu juga kami harapkan meskipun lalu lintas nampaknya lancar dan cenderung lengang, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan, ikutilah rambu serta marka jalan yang ada untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan data dari Sameskor Lantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 237 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat serta 306 orang luka ringan. Dari data tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Tentunya bagi Anda yang beraktivitas pada kegiatan libur panjang, pastikan keselamatan di jalan dengan memeriksa kembali kelaikan kendaraan, dan apabila Anda lelah, kami sarankan untuk dapat beristirahat pada rest area yang sudah tersedia. Hal ini untuk menghindari terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Ayu dan juga Priska. Kembalikan Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.